Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Prof. Agung dan teman-teman sekalian. Ya, pada siang hari ini dari kelompok non-reguler, Prof. Mohon izin akan menjelaskan terkait kajian aspek manajemen dan organisasi. Dan pada kelompok ini beranggotakan 4 orang, Prof. Karena kebetulan memang dari manajemen non-reguler kita hanya berempat. Itu ada Mas Desta, ada Mas Elpani, Mas Farid, dan saya sendiri Fatoni. Top. Ya, next mohon izin Mas Desta. Nah, eh, untuk agenda hari ini itu akan kami bahas itu yang pertama terkait manajemen, yang kedua itu terkait manajemen proyek, yang ketiga itu terkait MSDM, dan yang keempat itu terkait organisasi. Mungkin next. Ya, ya sebelum membahas ini mungkin saya akan menjelaskan terkait manajemen dulu, Prof. Mohon izin. Manajemen itu merupakan suatu pengorganisasian, pengaturan dan pengelolaan SDM sampai dengan tingkat pengendaliannya agar dapat mencapai suatu tujuan dari organisasi tersebut. Nah, dalam manajemen itu terdapat 4 fungsi. Yang pertama itu ada planning yang biasa kita sebut perencanaan. Yang kedua itu ada organization, itu pengorganisasian. Yang ketiga itu ada actuating, itu pelaksanaan. Yang keempat itu ada kontrolil, yaitu pengawasan. Next, Mas. Hmm. Ya, memang pada umumnya fungsi manajemen ini eh, biasa dilakukan oleh top level manajemen. Nah, namun tidak menutup kemungkinan dari karyawan pun bisa melaksanakan fungsi manajemen ini. Nah, yang pertama itu ada planning. Nah, yang planning itu merupakan suatu proses menentukan arah yang akan ditempuh eh, dan kegiatan-kegiatan diperlukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, dalam proses manajemen ini perencanaan itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan dan harus dibuat dan mutlak harus dilaksanakan. Walaupun memang dalam perjalanannya di ke, di kedepannya itu memungkinkan memungkinkan apa yang sudah kita rencanakan itu memungkinkan apa yang sudah direncanakan itu akan terjadi perubahan di kemudian hari. Dan di sini dalam proses perencanaan itu ya kan, ditentu dilihat dari apa yang harus dilakukan, terus kapan dan bagaimana melakukannya serta dengan cara apa hal tersebut dilaksanakan. Yang kedua, fungsi manajemen itu pengorganisasian. Nah, di dalam pengorganisasian itu merupakan proses pengelompokan kegiatan-kegiatan atau pekerjaan-pekerjaan dalam unit-unit. Nah, pengorganisasian memiliki tujuan agar supaya tertata dengan jelas antara tugas, wewenang, dan tanggung jawab, serta hubungan kerja dengan sebaik mungkin dalam bidangnya masing-masing. Next, Mas Desta. Nah, yang ketiga, fungsi manajemen itu ada pelaksanaan. Nah, di dalam pelaksanaan ini adalah suatu proses untuk menjalankan kegiatan atau pekerjaan dalam organisasi. Di sini, para top manajemen, mulai dari pimpinan atau manajer, harus menggerakkan bawahannya untuk mengerjakan pekerjaan yang telah ditentukan dengan cara memimpin, memberi memberi perintah, memberi petunjuk, dan memberi motivasi. Yang terakhir itu ada fungsi manajemen pengawasan. Di sini memang suatu proses untuk mengukur dan menilai pelaksanaan tugas apakah telah sesuai dengan rencana. Jadi apa yang direncanakan,
yang telah direncanakan di awal itu harus kita cek eh, sesuai schedule atau tidak. Terus jika dalam proses tersebut terjadi penyimpangan, maka akan segera dilakukan pengendalian. Oke, next, Mas Desta. Nah, di sini akan dijelaskan terkait efektif dan efisien. Menurut menurut Peter Drucker mengatakan bahwa efektivitas adalah melakukan pekerjaan yang benar, doing the right things. Nah, kalau efisien melakukan pekerjaan dengan benar, doing things right. Next, Mas. Ya, untuk selanjutnya manajemen proyek akan dijelaskan oleh Mas Desta. Ya, terima kasih Mas Fatoni. Ya, ini kita dalam studi kelayakan bisnis, salah satu aspek yang terpenting berikutnya yaitu ada manajemen proyek. Sebelum kita membahas manajemen proyek, kita harus tahu definisinya dulu, manajemen proyek itu apa. Manajemen proyek itu adalah suatu metode atau cara yang dilakukan secara kompleks atau tidak rutin. Jadi sifatnya tidak rutin. Misal ada contoh keproyekan pembangunan gedung, misal di UNJ ini merupakan manajemen proyek dan tidak berulang, dibatasi oleh waktu seperti digambarkan dalam segitiga ini. Lalu ada anggaran atau biaya, sumber daya, dan spesifikasi tertentu yang telah ditentukan di awal. Dalam studi kelayakan bisnis ini, kita wajib untuk menguasai manajemen proyek ini. Nah, di dalam segitiga manajemen proyek ini, kita harus menjaga jadwal atau di sini terukur dengan waktu. Harus tepat waktu, lalu kita menjaga biaya atau budget agar tidak melebihi budget yang sudah ditentukan, dan juga tidak lupa untuk menjaga kualitas atau kinerja supaya pelanggan tetap percaya kepada kita. Proyek ini memiliki waktu mulai dan selesainya sudah direncanakan. Beda dengan rutinitas. Jadi kalau rutinitas itu seperti membangun, misal contoh rutinitas itu di pabrik, misal membuat handphone. Nah, itu merupakan rutinitas. Jadi waktu mulai dan selesainya seperti itu saja. Lalu manajemen proyek itu suatu kesatuan pekerjaan yang dapat dipisahkan dari pekerjaan yang lain. Misal di kampus, contoh, kalau belajar mengajar itu merupakan rutinitas. Nah, sementara pembangunan gedung itu merupakan proyek. Jadi bisa dipisahkan antara belajar mengajar dan pembangunan gedung. Lalu yang terakhir itu biasanya volume pekerjaannya besar dan hubungannya antar aktivitas itu sangat kompleks. Kita lanjut. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk menentukan manajemen proyek, yaitu critical path method. Kita tahu di sini dalam manajemen proyek kita harus menentukan ada beberapa langkah-langkah. Misal ada untuk membuat, di sini kita ambil contoh dalam generator listrik ke dalam proyek. Nah, kita kodekan di sini untuk membuat spesifikasi desain A, kita ditulis di sini. Lalu ada pabrikasi generator yaitu B di sini. Lalu kita membeli material pondasi. Jadi langkah-langkahnya itu harus jelas. Jadi harus ada kegiatan yang mendahuluinya terlebih dahulu. Jadi tidak bisa dilangkahi untuk menjalani
program D tidak bisa kita ke C dulu, jadi harus yang A terlebih dahulu. Jadi untuk membuat pabrikasi generator, kita harus membuat spesifikasi dan desain. Nah, untuk membeli material fondasi juga harus melakukan spesifikasi dan desain. Nah, untuk operator itu juga harus membuat spesifikasi dan desain. Setelah langkah itu sudah dijalani, kita masuk ke langkah E, yaitu uji coba. Uji coba itu harus dengan pabrikasi generator. Jika pabrikasi generator belum dilaksanakan, tidak boleh untuk melakukan uji coba. Lalu ada kegiatan F, yaitu membuat fondasi, yaitu ditandai dengan kegiatan C. Nah, lalu ada melatih operator dan mekanik. Kita harus melakukan langkah pabrikasi generator dan merekrut operator. Jadi sebelum ada ini, kita nggak boleh untuk melatih operator dan mekanik. Lalu yang H itu ada transportasi generator ke lokasi proyek. Syaratnya itu harus melakukan uji coba. Dan yang terakhir, setelah semua dilakukan, kegiatan F, G, dan H itu dilakukan, kita siap untuk melakukan generator di dalam pabrik, misalnya seperti itu. Ini merupakan contoh perencanaan proyek. Selain tadi ada CPM, kita di dalam proyek juga ada yang namanya Gancat, yaitu untuk memulai bisnis atau proyek kita dibuat seperti tabel berapa durasinya, lalu jenis pekerjaannya. Nah, ini salah satu pendekatan ini untuk harus ada urutan waktu tertentu seperti bagan Gancat seperti ini. Bagan ini menunjukkan hubungan antara aktivitas usaha dalam batasan waktu yang horizontal, lalu satuan waktu itu aktivitasnya yang vertikal. Jadi contohnya ini kita dalam misalnya proyek pembuatan acara. Dalam pembuatan acara kita tentukan waktu itu 5 hari misal. Misal ini ulang tahun UNJ misalnya. Kita kick off meeting dulu, kita sebut ini aktivitas A. Dalam itu ada rapat penentuan tanggal, kapan ulang tahun, lalu ada menu makanan, lalu ada daftar acaranya. Lalu setelah itu kita tentukan aktivitas B. Syaratnya itu harus aktivitas A udah selesai. Di dalam aktivitas B itu kita membahas tentang RAB dan jumlah peserta yang hadir dalam ulang tahun UNJ tersebut. Misal, kita tentukan misal 5 hari. Nah, setelah langkah A dan B selesai, kita membuat langkah C, yaitu persiapan pengiriman informasi kepada karyawan WNJ. Misal kita email, lalu bisa soft copy atau hard copy sekitar 7 hari karena kan butuh waktu. Lalu kita ke langkah D, yaitu booking tempat dan band dan kendaraan. Misal UNJ mau ada band, misal Noah atau apa gitu. Kita bikin tim untuk booking tempat dan kendaraan. Kita tentukan 7 hari misal. Lalu ada langkah E, keberangkatan tempat acara dan pelaksanaan acara. Misal acaranya di Ancol nih UNJ. Kita pastikan pada hari H semua berangkat. Nah, setelah acara selesai, kita lakukan pembayaran tadi ke tempat atau kendaraan dan lain-lain. Setelah acara selesai dilakukan, kita ada namanya evaluasi. Evaluasi ini untuk mencari apa kekurangan dan apa yang perlu ditingkatkan. Nah, kita juga bertanggung jawab kepada manajemen UNJ untuk
membuat laporan kegiatan, biasanya 1 hari. Nah, lalu ke penjadwalan proyek. Nah, ini biasanya jadwal proyek ini harus menunjukkan kegiatan-kegiatan yang kritis dilihat dari segi waktu memerlukan perhatian khusus. Jadi, misal nih rencananya seperti ini sama aja dengan kurva S kalau di apa sipil mungkin ya. Di sini kita punya rencana, nah realisasinya sudah sampai mana? Ya, kita harus jadwalkan. Jadwal harus menunjukkan banyaknya waktu yang mengambang dan dapat dipergunakan ketika kegiatan tertunda, misal ada puasa seperti itu. Nah, kita juga harus memprediksi eh, apakah proyek kita sesuai dengan tepat waktu. Nah, tujuan akhir dari tahap penjadwalan ini adalah untuk membuat time chart yang dapat menunjukkan waktu dan selesainya setiap kegiatan serta hubungannya satu sama lain dalam proyek. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini ada jenis kegiatan A, B, C, D, E, lalu ada jumlah hari. Apakah ini sudah sesuai dengan rencana atau ada yang meleset? Pengawasan proyek. Nah, pasti di dalam proyek ada pengawasan. Pengawasan proyek ini ada diagram time chart untuk membuat laporan kemajuan secara periodik. Lalu ada network perlu diperbarui dan dianalisis. Lalu kalau perlu kita suatu jadwal baru. Nah, selanjutnya ke tahapan berikutnya yaitu manajemen sumber daya manusia yang akan dijelaskan oleh Mas Farid. Silakan. Terima kasih Mas Desta. Yang terhormat Prof. Agung dan teman-teman izin melanjutkan terkait manajemen SDM dalam di mata kuliah perencanaan bisnis. Hal yang tidak kalah penting dalam proses perencanaan bisnis yaitu proses pengelolaan sumber daya manusia. Pada flowchart di atas kita saksikan mulai dari perencanaan SDM, SDM seperti apa yang diperlukan untuk melakukan suatu pekerjaan, levelnya seperti apa, kemudian kompetensi yang diperlukan apa, gitu. Itu desain di awal. Kemudian lanjut ke tahapan proses perekrutan. Itu bisa dari internal atau juga kita perekrutan dari eksternal ya. Dalam perencanaan SDM juga strategis untuk menentukan apakah kita perlu merekrut ya untuk bisa menjalankan perusahaan atau kita justru harus mengurangi karyawan karena SDM merupakan suatu apa namanya beban buat perusahaan apabila perusahaan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Jika memang kondisi perencanaannya kita memerlukan penambahan karyawan, maka proses perekrutan dilaksanakan. Selanjutnya setelah proses perekrutan baik tahapan tertulis atau psikotes dan lain-lain, maka hasil proses perekrutan dilakukan penyelesaian atau proses keputusan pengumuman. Dilanjutkan proses identifikasi dan seleksi karyawan yang berkompeten. Ya. Jadi proses pemilihan karyawan yang berkompeten pada bidangnya yang kita butuhkan untuk menjalankan organisasi ini adalah hal yang sangat penting. Jangan sampai karyawan yang kita rekrut tidak sesuai dengan posisi yang kita butuhkan dalam menjalankan organisasi ataupun perusahaan. Ya. Selanjutnya, kompetensi karyawan pun dalam proses seleksi itu juga menjadi hal yang penting agar karyawannya memiliki kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan job yang akan diduduki oleh karyawan tersebut. Setelah proses identifikasi dan seleksi karyawan, maka orientasi perusahaan oleh para karyawan baru atau fresh graduate dilanjutkan dengan proses pelatihan, yaitu proses peningkatan kompetensi kepada karyawan baru untuk bisa menjalankan pekerjaannya yang diharapkan oleh perusahaan, yaitu proses pelatihan.
Selanjutnya, apabila setelah selesai proses pelatihan, maka karyawan tersebut diterjunkan di operasional, ya, dan karyawan beradaptasi dengan kompeten dan terampil dan memiliki pengetahuan yang kompeten. Tahapan selanjutnya, karyawan yang telah bekerja dengan baik, memiliki keterampilan dan kompeten, itu juga harus dimanage dengan manajemen kinerja. Mereka harus diukur kompetensinya, produktivitasnya, performansinya dengan berbagai macam alat bantu, ada menggunakan OKR, Objective Key Result, atau juga menggunakan KPI, Key Performance Indikator, gitu ya, ataupun alat-alat bantu lainnya, gitu ya, supaya terjadi fairness dan kita bisa mengetahui sejauh mana kekuatan aset kita dalam hal ini, yaitu adalah karyawan, dalam kompetensi dirinya, dan sejauh mana kompetensi yang dimiliki berdampak kepada performansi perusahaan. Oleh karena itu harus diukur supaya uh, terpotret, gitu, dan nanti uh, akan bisa diriletkan dengan kompetensi dan kompensasi tunjangan, gitu ya. Di mana performa indikator akan bisa kita lihatkan dengan kompensasi dan benefit yang didapatkan oleh karyawan tersebut. Ada dampak daripada uh, peningkatan performansi perusahaan atas kompensasi yang diberikan kepada karyawannya. Oleh karena itu, dalam manajemen kinerja, pengukuran performansi dan kinerja karyawan itu menjadi hal yang penting untuk mencapai performansi perusahaan yang prima. Selanjutnya, kompetensi dan tunjangan yang diberikan juga harusnya relate dengan hasil performansi dan penilaian karyawan itu sendiri, ya. Selanjutnya ke proses pengembangan karir, ya. Eh, Pada dasarnya setiap manusia memiliki harapan yang lebih baik ke depannya, gitu ya. Tidak terlepas karyawan juga memiliki pengharapan untuk menjadi karyawan yang lebih baik, ya. Mulai tadi di level staff, lanjut ke level supervisor, mungkin lanjut ke level site manager, ke level manager, ke level top leader, bahkan mungkin sampai ke level direktur. Nah, oleh karena itu manajemen harus mengatur tahapan pengembangan karir karyawan agar karyawan memiliki harapan, ya, dan sehingga ada rasa aman, bekerja maksimal dan totalitas untuk kemajuan perusahaan. Dan ini mesti harus menjadi perhatian juga bagi HR untuk bisa memperhatikan pengembangan karir karyawan, ya. Karena seperti saya bilang tadi, setiap manusia itu memiliki pengharapan untuk ke depannya. Kemudian, karyawan yang kompeten dan memiliki kinerja yang tinggi ini akan bisa menjadi top talent nantinya untuk menduduki posisi yang lebih tinggi tentunya, ya, lebih tinggi, sehingga orang-orang yang kompeten dan mampu menjalani posisi tertentu yang harusnya duduk pada tempat yang seharusnya dalam mengawal organisasi perusahaan. Next, Bang Desta. Selanjutnya, analisa jabatan, yaitu prosedur untuk menetapkan tugas, keterampilan yang dibutuhkan suatu pekerjaan dengan tipe orang yang tepat untuk pekerjaan tersebut. Dalam proses analisa jabatan, manajemen harus mengetahui kekuatan dan kelemahan serta profil serta kompetensi daripada karyawan itu sendiri, agar kita bisa menempatkan orang pada tempat yang tepat sehingga akan keluarlah seluruh potensi yang dimilikinya, sehingga dia akan bisa bekerja optimum dan memberikan hasil yang terbaik untuk perusahaan. Kemudian dalam menganalisa dan mendesain pekerjaan yang apa saja yang sudah dilakukan, bagaimana mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dilakukan, serta harus dilakukan oleh level apa, dan ini juga harus didesain, harus di-define agar orang-orang tadi bisa karyawan tadi bisa kita tempatkan pada tempat yang tepat dalam suatu organisasi atau perusahaan. Ada konsep Kasau A, yaitu
KASA AO ya, knowledge terkait pengetahuan yang dimiliki oleh karyawan tersebut, skill adalah keterampilan, lalu ability kemampuan dia berkomunikasi, serta others kemampuan keberanian. Ya, dalam eh, dunia pekerjaan eh, biasa dikenal dalam dulu, kalau dulu terbalik SKA ya, skill, knowledge, attitude gitu ya. Ini terbalik-balik aja Pak. Tapi semua hal yang penting dari konsep Kasawa ini adalah attitude ya. Karena menurut saya setiap karyawan yang memiliki knowledge yang bagus, skill yang bagus, tapi tidak memiliki attitude yang bagus, maka itu sangat berbahaya untuk kemajuan perusahaan. Karena orang yang pinter dan tapi tidak memiliki attitude yang cukup bisa minterin ya, dan bisa berdampak buruk ya. Namun tidak harus tidak juga menapik bahwa setiap karyawan itu harus memiliki knowledge dan skill yang mumpuni untuk bisa menjalankan organisasi ataupun perusahaan. Next Bang Des. Dalam perencanaan sumber daya manusia, yaitu proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai ataupun demand dan ketersediaan ataupun supply karyawan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya. Sehingga Departemen SDM atau HR dapat merencanakan apakah perlu dilakukan rekrutmen saat ini atau masa akan datang, atau sebut seleksi, atau adalah tabel contoh proses ya workload analisis pekerjaan di satu level. Seandainya seperti di kanan itu ada level staff yang dalam satu hari dapat mengerjakan berapa lama penyelesaian dokumen dalam satu hari, sehingga kalau bisa dihitung dalam 1 bulan kali 30 hari bahkan 1 tahun, maka dapatlah waktu efektif, sehingga kita bisa sehingga manajemen bisa mengukur berapa manpower, jumlah orang yang dibutuhkan dalam melakukan pekerjaan tersebut. Next, untuk perencanaan sumber daya manusia selanjutnya adalah terkait keputusan pengambilan keputusan melakukan rekrutmen ya. Dalam proses pengambilan keputusan rekrutmen, manajemen ataupun organisasi harus melakukan perhitungan secara matang ya. Karena salah satu beban yang paling besar dalam perusahaan itu adalah karyawannya, adalah gajinya, langsungnya, tunjangan tidak langsungnya, yang berhubungan sama gaji itu melekat pada karyawan yang kita rekrut gitu ya. Oleh karena itu harus dilakukan proses analisa pekerjaan dan jabatan yang harus ada dalam organisasi tersebut ya. Kemudian untuk proses pemenuhan karyawan itu bisa dari internal, bisa dari eksternal. Jika kita ingin mengisi pengawakan jabatan dari internal ke level di atasnya, maka bisa dilakukan proses seleksi internal, entah menggunakan proses fit and proper ataupun job tender yang dilakukan untuk pengisian posisi jabatan dari internal karyawan yang ada di perusahaan itu sendiri. Namun jika seandainya tidak terdapat sumber daya manusia yang memiliki kompetensi yang cukup ataupun yang diharapkan dalam menduduki suatu posisi jabatan, maka tidak tertutup kemungkinan kita bisa menggunakan jalur eksternal, baik kita meng-hire tenaga ahli ataupun karyawan yang ahli yang kita butuhkan sesuai dengan jabatan yang tersedia pada perusahaan. Kemudian setelah dilakukan proses rapat internal, maka dilakukan proses keputusan untuk
apakah kita rekrut atau pemenuhan dari internal. Jika memang prosesnya rekrut, maka dilanjutkan dengan kandidat untuk kita seleksi. Kita seleksi untuk pemenuhan karyawan di perusahaan tersebut. Next, Bang Desta. Nah, selanjutnya terkait perencanaan karir. Ya. Nah, dalam pengembangan karir, seperti saya bilang tadi di awal, ini menjadi hal yang penting karena setiap karyawan itu memiliki pengharapan dan setiap karyawan itu memiliki potensi yang berbeda-beda serta performansi yang berbeda-beda pula, dan itu bisa menjadi indikator untuk perusahaan menilai performance karyawannya, sehingga karyawan bisa mengetahui karyawan tersebut apa saja yang diperlukan untuk perencanaan karirnya, siapa saja yang perlu kita mapping kebutuhannya apa saja, baik dari kompetensinya, skill, knowledge, serta soft skill yang dibutuhkan agar karyawan tersebut bisa memiliki perencanaan karir yang terarah ya. Selanjutnya dari proses perencanaan karir tersebut ada jalur karir, ada jalur promosi, ada juga jalur demosi, mutasi, ada jalur penugasan gitu ya. Nah, itu adalah beberapa jalur-jalur perencanaan karir. Kemudian sasaran berikutnya adalah diharapkan agar setiap karyawan itu memiliki perencanaan karir yang tumbuh gitu ya. Perencanaan karir yang tumbuh agar positioning level jabatan itu selalu memiliki pergerakan sehingga perusahaan itu sehat dan teman-teman bisa memiliki pengharapan terhadap perusahaan bahwa memang dia akan sustain dan akan mau loyal kepada perusahaan karena memiliki perencanaan karir yang jelas. Selanjutnya, di dalam proses perencanaan karir hingga sasaran itu terdapat pengembangan karir dan umpan balik. Umpan balik yang perlu menjadi pertimbangan dan menjadi perhatian oleh manajemen perusahaan, yaitu unit HR, apa saja yang dibutuhkan karyawan. Nah, lalu kalau karyawan itu memiliki titik lemahnya, maka apa saja yang harus ditingkatkan, gitu ya. Dan apapun mungkin juga ada aspirasi dari karyawan ingin dikembangkan bentuk apa ya. Ini adalah komunikasi dua arah antara HR dengan karyawan yang harus selalu dibina agar lingkungan kerja di perusahaan itu bisa menjadi sehat dan kondusif sehingga karyawan loyal dalam bekerja di perusahaan tersebut. Habis ya. Baik, selanjutnya untuk organisasi akan dilanjutkan oleh Bang Elvani. Silakan Bang Elvani. Ya, terima kasih Bang Farid. Mohon izin Prof melanjutkan terkait dengan subtopik yang selanjutnya, yaitu mengenai organisasi. Berdasarkan definisi, menurut Griffin, organisasi itu adalah sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai serangkaian tujuan tertentu. Berikutnya, berdasarkan definisi dari buku yang kami ambil di buku studi kelayakan bisnis dari Pak Nurdin, di situ disebutkan bahwa pengertian organisasi itu merupakan sistem kegiatan yang terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan di bawah kekuasaan dari kepemimpinan. Selanjutnya, Pak Desta. Berikut ini adalah gambaran umum dari struktur organisasi. Yang pertama itu ialah menggambarkan dari struktur organisasi kita dapat melihat informasi beberapa hal, yaitu pertama tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing bagian. Yang kedua, struktur organisasi ini juga akan mempermudah perusahaan melakukan pengendalian. Yang ketiga, struktur organisasi disusun untuk membantu pencapaian tujuan secara lebih efektif. Dan dari
Yang keempat itu terkait dengan desain struktur organisasi, itu ditentukan oleh strategi bisnis, lingkungan, teknologi, dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Next, Pak Desta. Ya. Selanjutnya, bentuk organisasi bisa dibedakan menjadi dua kategori. Yang pertama itu jumlah pimpinan, dan kedua adalah hubungan wewenang. Kalau di kategori pertama, jumlah pimpinan itu dibedakan lagi menjadi dua, tunggal dan dewan. Tunggal ini seperti yang ada di perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan ini seperti di unit usaha kecil dan UKM, usaha kecil menengah, seperti bengkel, penatu, salon kecantikan, rumah makan, dan lain sebagainya. Yang kedua ini yang bentuk berdasarkan jumlah pimpinan, kategori 2 dewan, ini dia pimpinan puncak itu lebih dari satu orang, atau dia bisa dibilang dewan. Contohnya ini adalah pada restoran terbatas ataupun firma. Selanjutnya, bentuk yang kedua berdasarkan hubungan wewenang, ini kita bagi tiga. Yang pertama itu adalah wewenang lini, yang merupakan wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapai tujuan-tujuan perusahaan. Yang kedua, wewenang staf. Ini pengertiannya wewenang yang membantu agar orang yang mempunyai wewenang lini bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Yang ketiga, wewenang fungsional. Ini pengertiannya wewenang yang diberikan kepada seseorang atau departemen untuk dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berbeda, hal-hal yang berada di departemen yang lain. Untuk lebih jelasnya, pada slide selanjutnya, mohon izin Pak Desta, di sini garis gambar daripada struktur organisasi, yang garis putus-putus panjang di atas itu wewenang staf. Yang garis dia tidak putus-putus itu wewenang lini. Yang garis dia putus-putus pendek itu wewenang fungsional. Jadi dapat kami sampaikan di sini, yang garis tebal itu adalah wewenang berdasarkan di organisasi lini. Gambarannya itu adalah organisasi lini ini yang merupakan bentuk organisasi yang berskala kecil dan sedikit jumlah karyawannya, yang belum ada memiliki spesialisasi. Adapun ciri-ciri daripada wewenang lini ini, pertama itu ciri-cirinya adalah hubungan antara atasan dan bawahan masih bersifat langsung melalui satu garis wewenang. Yang kedua, jumlah karyawan sedikit, maka struktur organisasi masih sederhana. Yang ketiga, pimpinan dengan karyawannya saling mengenal dan dapat berhubungan setiap hari kerja. Yang keempat, masing-masing kepala unit memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas segala bidang pekerjaan yang ada dalam unitnya. Yang kelima, pucuk pimpinan biasanya pemilik dari perusahaan itu. Yang keenam, pucuk pimpinan dipandang sebagai sumber kekuasaan tunggal. Segala keputusan dan kebijaksanaan dan tanggung jawab ada pada satu tangan. Yang ketujuh, tingkat spesialisasi karyawannya belum terlalu tinggi. Jadi alat-alat yang diperlukan tidak bervariasi. Yang ke-8, yang tadi disebutkan, yaitu organisasinya relatif kecil. Adapun keuntungan daripada wewenang lini ini adalah dapat kami jelaskan sebagai berikut. Pertama itu kesatuan pimpinan terjamin sepenuhnya karena pimpinan berada dalam satu tangan. Kedua, disiplin dan militansi kerja para anggota pada umumnya tinggi. Yang ketiga, koordinasi relatif mudah dilaksanakan
Keempat, proses pengambilan keputusan dan instruksi-instruksi berjalan cepat dan tidak bertele-tele, berulang-ulang. Yang kelima, garis pimpinan tegas, karena pimpinan langsung berhubungan dengan karyawannya. Yang keenam, rasa solidaritas para karyawan pada umumnya tinggi, karena saling kenal satu sama lainnya. Yang ketujuh, pengendalian secara ketat terhadap kegiatan para bawahan dapat dilaksanakan. Tapi ada juga kelemahannya daripada wewenang lini ini, karena yang pertama itu adalah tujuan pribadi pucuk pimpinan seringkali tidak dapat dibedakan dengan tujuan organisasi itu. Jadi kadang kalau kunci pimpinannya tiba-tiba menginginkan sesuatu, jadi kewenangannya bisa berubah. Yang kedua, ada kecenderungan pimpinan itu tidak bertindak. Maksud saya ada kecenderungan pimpinan itu bertindak secara otoriter ataupun diktator. Ketiga, kesempatan karyawan untuk berkembang terbatas karena wewenang untuk merencanakan, mengarahkan dan mengendalikan ada pada pimpinan. Maksudnya satu pimpinan gitu maksudnya. Yang keempat adalah organisasi secara keseluruhan terlalu bergantung pada satu orang. Sehingga kalau pimpinan tidak mampu atau berhalangan, maka seluruh organisasi terancam kehancuran. Yang selanjutnya untuk wewenang lini yang garis putus-putus panjang yang menghubungkan staf dengan pada garis wewenangan lini itu dapat kami jelaskan. Gambarannya itu adalah staf ini dipertugaskan untuk memberikan bantuan-bantuan ataupun saran-saran dan pelayanan kepada pimpinannya sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan. Garis wewenang tetap berada pada pimpinan, sedangkan staf itu tadi hanya memiliki wewenang staf aja. Perlu diperhatikan bahwa suatu bagian termasuk lini atau staf bukan ditentukan oleh aktivitasnya, akan tetapi oleh hubungannya dengan bagian-bagian lainnya. Adapun ciri-ciri dari wewenang lini, wewenang staf sebagai berikut. Yang pertama, organisasinya besar, relatif besar dari yang tadi, dan bersifat lebih kompleks. Yang kedua, jumlah karyawannya banyak. Ketiga, hubungan antara atasan dan bawahan tidak bersifat langsung. Keempat, pimpinan dan karyawan semuanya tidak saling mengenal. Kelima, spesialisasi dengan beraneka ragam diperlukan dan digunakan secara maksimal. Keenam, kesatuan perintah tetap dipertahankan, tetapi atasan memiliki bawahan-bawahan tertentu dan setiap bawahannya hanya mempunyai seorang atasan langsung. Dan yang ketujuh, ada dua kelompok wewenang, yaitu wewenang lini dan wewenang staf. Jadi kalau tadi ada direktur, wewenang lini, dan staf, ada juga kewenangan staf. Selanjutnya dalam organisasi jenis ini memang dibedakan dua kategori, yaitu staf ahli, yaitu merupakan tugasnya memberikan petunjuk dan bukan untuk mendapatkan petunjuk dari atasannya mengenai suatu permasalahan. Yang kedua itu staf pengendali atau kontrol staf. Ini merupakan staf yang melaksanakan kontrol baik secara langsung maupun tidak langsung kepada unit-unit pada suatu organisasi. Dan ketiga terakhir adalah staf fungsional yang merupakan staf pengendali yang berhubungan dengan fungsi-fungsi tertentu saja. Selanjutnya untuk keunggulan daripada model staf ini, yang pertama itu adalah asas kesatuan pimpinan tetap dipertahankan. Kedua, adanya pembagian tugas yang jelas antara pimpinan dan staf dan pelaksana. Ketiga, tipe organisasi lini dan staf fleksibel karena dapat diterapkan pada organisasi besar, kecil, pemerintah maupun di pihak swasta. Keempat, asas direct man on the right place lebih mudah dilaksanakan. Kelima, pengambilan keputusan lebih relatif mudah karena mendapat bantuan pemikiran, saran-saran, dan usul dari staf. Keenam, koordinasi mudah dilakukan karena sudah ada pembidangan tugas yang jelas. Yang ketujuh, disiplin dan moral karyawan tinggi karena tugasnya sesuai dengan spesialisasinya. Kedelapan, keuntungan dari spesialisasi dapat diperoleh. Kesembilan, bakat karyawan yang berbeda-beda dapat dikembangkan karena
bekerja sesuai dengan keahlian dan keterampilannya. Keterampilannya. Selanjutnya untuk kelemahan daripada organisasi wewenang staf ini, satu itu kelompok pelaksana sering bingung untuk membedakan mana ini perintah dari atasan yang langsung dan ataupun yang perintah dari staf, maksudnya bukan perintah tapi nasihat dari stafnya. Kedua, solidaritas pada karyawan kurang, cenderung karena dia lebih besar jadi lebih kurang saling mengenal. Yang ketiga, persaingan kurang sehat seringkali terjadi karena setiap unit menganggap tugasnya yang paling penting. Yang terakhir itu adalah wewenang fungsional yang garis putus-putus pendek. Ini merupakan wewenang yang yang gambarannya itu untuk pada organisasi yang relatif lebih besar dan dia membagi tugasnya itu pembagian tugas itu lebih kepada spesialisasinya. Ciri-ciri organisasi wewenang fungsional ini yang pertama, pembidangan tugas secara tegas dan jelas dapat dibedakan. Kedua, spesialisasi para karyawan dapat dikembangkan dan digunakan secara optimal. Ketiga, bawahan akan menerima perintah dari beberapa orang atasan. Keempat, koordinasi menyeluruh pada umumnya cukup pada level manajemen atas. Dan yang terakhir adalah koordinasi antara karyawan yang menjalankan fungsi yang sama dan relatif lebih mudah. Berikut kami akan sampaikan bahwa ada beberapa kelebihan dan ada kekurangan. Yang pertama itu kelebihannya adanya spesialisasi diperoleh seoptimal mungkin. Kedua, para karyawan terampil di bidangnya masing-masing. Ketiga, peningkatan efisiensi, produktivitas meningkat, maksudnya efisiensi dan produktivitas lebih meningkat dari wewenang yang sebelumnya. Keempat itu koordinasi secara menyeluruh diperlukan pada level manajemen atas. Yang kelima, solidaritas, moral, dan disiplin karyawan yang fungsi sama biasanya tinggi. Jadi antara yang fungsionalnya sama, dia lebih ada keterikatan satu sama lainnya. Selanjutnya, untuk kelemahan organisasi fungsional ini, pertama, pekerjaan kadang-kadang sangat membosankan karena setiap harinya melakukan hal-hal yang sama. Gitu. Yang kedua, para karyawan sulit membedakan chore of duty or chore of area sebagai akibat spesialisasi tanpa terlebih dahulu melalui pendidikan dan pelatihan. Ketiga, para karyawan terlalu mementingkan bidangnya sehingga sulit dilakukan koordinasi secara keseluruhan. Ini yang mungkin sering kita dengar bahwa adanya ego sektoral kalau di pemerintahan. Jadi masing-masing kementerian mempunyai ada kepentingan organisasinya. Yang terakhir, 4, timbulnya semangat kelompok yang berlebihan bagi karyawannya yang untuk melakukan fungsi yang sama sehingga menimbulkan pengelompokan sehingga antara misalkan fungsional departemen keuangan dengan departemen produksi tidak saling maksudnya tidak saling akrab gitulah. Jadi hanya sesama mereka di dalam departemen yang sama. Berikutnya, izin Pak Desda, untuk slide yang terakhir dapat kami simpulkan bahwa ketiga yang tadi itu wewenangan lini itu merupakan wewenang yang menimbulkan tanggung jawab atas tercapainya tujuan-tujuan perusahaan. Sementara untuk wewenang staf, wewenang yang membantu agar orang yang punya wewenang lini di struktur organisasi yang lini itu bekerja secara efektif dalam mencapai tujuan-tujuan perusahaan. Jadi hanya dia penasehat saja. Yang terakhir itu wewenang fungsional dapat kami simpulkan wewenang ini diberikan kepada seseorang atau departemen untuk dapat mengambil keputusan mengenai hal-hal yang berada di
di departemen yang lain gitu. Mungkin demikian Prof paparan kami. Untuk selanjutnya mungkin ada hal yang perlu didiskusikan. Terima kasih, Prof. Baik, teman-teman, ini saya ingin gali yang diupdate dari buku itu yang mana aja ya, teman-teman tadi yang kemarin di bab ini. Prof. Ini dari apa proyek ada yang berbeda, Prof. Ada yang belum masuk di buku, Prof. Oke, jadi manajemen proyeknya lebih detail ngambil dari manajemen operasi ya. Iya, Prof. Selain itu update-nya apa lagi? Analisis jabatan. Analisis Ini apa jabatan. nih? Ini pendekatan ininya manajemennya ya kalau bab 6 ini ya. Iya, manajemen dan organisasi, Prof. Oke. Bisa nggak kita apa ya? Sekilas ditambah-tambahkan untuk bentuk organisasi yang online gitu gimana ya manajemennya? Atau apa? Ini ditambahkan beberapa Siap. artikel terkait bentuk organisasi atau apapun yang bentuk organisasi Terbaru gitu ya. yang saat ini Yang mutakhir gitu, Prof ya. dia Siap. update-nya seperti itu. Baik, Prof. Nah, Berarti apa bentuk organisasi yang online gitu ya, apa? iya, 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 Yang bubble kalau nggak salah ya. ya seperti itu. Siap, Prof. Kayak misalnya sekilas bentuk organisasi apa yang Gojek gitu ya. Kalau Gojek gitu ya. Startup. Startup. Nah, startup tuh. Iya, iya, siap. Nah, jadi seperti itu. Coba kita ya update-nya mungkin ya sehalaman 2 halaman nggak apa-apa. Jadi seperti itu ya. Ya. Tapi yang tadi yang sudah diperbaiki adalah manajemen Manajemen operasinya itu proyek, ya. manajemen Manajemen proyek. proyeknya itu dibenahi ya. Diperdalam. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Siap. Ya. Ya, oke. Sementara dari saya cukup ya untuk hari ini ya. Semangat Siap. untuk berikutnya. Minggu depan kita Ya, bab 7. bab 7 ya. Bab 7 tentang apa? Terima kasih, Prof. Nanti ini direkam, nanti coba dengar komentar dari kelompok A Rek. dan B. Ya. Ya, Siap, baik. siap, Sudah direkam, siap, nanti Prof. tinggal di-share ke mereka, Prof. Ya, ya, baik. Oke ya. Siap. Siap, Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Udah gitu. Udah gitu. Lupa di save,